buhanmu ada gak mendengar? Pajak ujar naik, adalah mendengar? Ada. Ada lah. Ada. Nah, oleh Hari-hari melihat di media sosial tuh, heboh, pajak naik. pajak naik. Nah, lalu kalau menurut pendapat Andika nih, pajak itu menurut Andika tuh barat kada ke dalam kondisi kita wah ini dah. Nah, ini pang kendala kita wah ini nah. Melihat kondisi masyarakat kita wah ini terasa banget pajak nih, walaupun beberapa persen aja naik itu terasa banget di kondisi, apalagi di daerah-daerah yang istilahnya jauh dari kota. Di kota aja merasa, apalagi di kampung. Nah, karena efek pajak itu semakin besar. Nah itu bang nih, artinya terasa banget lah. Terasanya tuh kayak terasa bener lah. Ini terasa dari, karena kan efeknya itu efek domino. Domin, nah, Ibarat- domin itu kenapa pulang bahasa lah? Ada paham kok? Ngerti kan domin itu banyak artinya? Nah, domin itu apa banyak kan? Artinya satu apa keputusan itu mempengaruhi beberapa hal-hal yang lain. Misalnya lah pajak sepeda motor, nah, atau pajak retribusi misalnya. Iya. Maka yang lain akan berimpact. Minyak misalnya naik, nah ketika dicabut subsidinya, maka yang berkaitan dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan perminyakan tadi, seperti angkutan itu kan naik juga. Iya. Sama dengan pajak ini, ketika barang itu naik, harga barang misalnya naik, maka yang lain otomatis naik juga. Orang ketika apa penghasilannya sedikit, ketika harga barang naik, maka orang menuntut gajinya naik juga. Nah, supaya kalau menutupi belanjanya yang semakin menyesuaikan harga yang semakin naik. Nah, Oh, madai, aku leh pangannya waktu berjalan tuh kan waktu bertukar barang nih. iya. Masyarakat itu banyak pang nang apa saya itu nang ibarat menggerunom. Iya. Kayak bakal menggerunom jar. Pajak weh naik jar. Ujaban tadi kan memang bujur leh. Wah ini kan nah harga keropok bahari nang sabalnya tuh ujung misalnya 3.000, imbah pajak naik nih, aku ujungnya sedikit wara. Nah, menurut pendapat pian tuh salahkah masyarakat? Amun masyarakat tuh dengan kenaikan pajak wah ini tuh menggerunom, bobomus, ya Pak? Nah, Apa aja? Sama aja. Siapa dapetnya nang melihat kayak ini masa dada nang ada amu nang kayak apa punya modelnya nyantai belum orang berarti nah bagaimana? duit nang pas-pasan Bagaimana? Setuju sih dia. Nah, jadi Jujur benar. kayak apa pendapat dia ada? Sebenarnya ya masalah perpajakan ini penting juga, Bang. Nah, Penting. Kayak apa isanya nih? karena biasanya melihat kondisi pendapatan negara. Oh, jadi pajak itu Iya. untuk pendapatan negara. Berarti bagus leh ngarannya. Bagus sebenarnya. Cuma kan kenapa apa masyarakat timbul ketidakpercayaan? Karena yang jadi pajak. pertanyaannya ini, kenapa masyarakat mengeluh Iya. ketika pajak dinaikkan? Nah itulah yang jadi masalah, itu tanda tanya itu seperti itu. Kenapa sampai masyarakat ini merasa berat? Nah, ibarat kita ini penghasilan 10.000 dan apa pengeluarannya lebih besar karena di apa banyak hal-hal yang membuat, karena faktor pajak ini membuat harga semakin naik. Nah ini yang membuat masyarakat itu merasa berat, dan ada faktor-faktor lain seperti rasa kepercayaan terhadap pertanggungjawaban hasil pajak ini. Tanggung jawabannya tuh. Iya, kita kan tahu pajak ini transparansinya, kegunaannya ini kan masyarakat masih apa istilahnya ada rasa ragu-ragu. Nah, Kemana duitnya leh? kemana duitnya ini? Nah, Tapi kan jujur, kada dipakai agar pembangunan yang alasan-alasan kita selama ini. ujian pemerintah kayak itu Bang. Iya, fakta di masyarakat seperti apa? Nah, artinya dari dulu kan kita lihat
pajak ini semakin tahun semakin dinaikkan, kesejahteraan rakyat apakah semakin naik? Nah, Oh, kayak itu. Misalnya deh, pendidikan Iya. deh. ibarat kita itu bayi si anak ini, Mm. anak itu kan apa istilahnya, ketika anak kita ini kita beri uang segini, kita harus tahu juga dia gunakan untuk apa. Gitu. Sama masyarakat yang Iya. mempercayakan ke pemerintah. Iya. Artinya, sebenarnya ketika apa ya kayak ini lah paman lah, Mm. seperti kita menyerahkan sumbangan misalnya ke masjid atau ke musala, ketika panitianya itu jujur menuliskan ini pengeluarannya di sini di sini di sini, itu insya Allah lancar, sumbangan masyarakat itu lancar. Nah, sama dengan pajak ini, sebenarnya ada di situ kegunaan dan kepercayaan masyarakat ini yang perlu kita teliti lagi. Kenapa masyarakat muncul ketidakpercayaan? Nah, seperti itu. Ada nggak Magget? Pin minum apa ada? Kopi kah? Sudah nih, yang belum. Mana lah? Dang lah. Dang. Lakan lah, yang manis. Kopi kah? Manis lah. Bro, tadi dulu lon mano. Ada. Jadi pajak itu masyarakat tuh kada paham itu kan, wah ini ada aja tuh apangannya nang di TV itu apanya nggak nang di TV itu kan acak masyarakat bijak adalah bayar pajak kan kayak gitu lah. Nah itu kan berarti sudah pemerintah sudah memadahi gitu nah. Kalau kada paham kayak apa lagi aja pemerintah kayaknya. Oke. Sebenarnya Aku makan minum dulu lah. ya silakan silakan. Hmm. Belum sampai lanjut nah. Nah, jadi pemerintah memang gencar untuk menggenjot ini penghasilan dari negara dari sektor pajak. Nah, kenapa? Karena ya kita ini kan sudah kita ketahui terbiasa dengan apa pungutan-pungutan ini sebenarnya. Nah, ini. Artinya Iya. negeri ini sudah terjajah lama. Akhirnya kan kalau zaman dulu namanya upeti. Oh betul lah. Upeti. Nah, sekarang itu ganti istilah aja, pajak. Dan ini ya itulah jadi sektor utama dalam apa APBN kita. Jadi seolah-olah apa kita ini tidak punya kebiasaan mengelola ini penghasilan, mencari penghasilan untuk membiayai negara ini. Yang berukun ya, rahim ini ya Pak, rasanya dipajaki anunya rokoknya. Minek apalah. Wah. Anak tiap nang saat datang bulan sekali naik pulang rokok, biasa pulang ulihan manurai nang pas-pasan nggak kayak itu Wak. Karena kau menukar rokok lagi kena. Iya, iya. Berat rasanya, bujur liwar berat kami ini. Iya. Nang pas-pasan nih. Ya, nah itulah salah satunya juga kenapa masyarakat nih malas bayar pajak itu, prosedur kita ini berbelit-belit. Ya, urusan orang hendak bayar pajak aja itu dipersulit. Ya, coba yang pengalaman bayar pajak kendaraan, macam-macam kan adanya. Iya. Haji mungkin pernah ngalami harus syarat ini syarat itu. Ya apa Pak Haji? Harus pakai KTP, nah, ada lawas menghadang. Tapi kada baik juga bang pajak Iyalah. atau kewajiban masyarakat kita juga itu kan gitu anunya slogan juga Iyalah. masyarakat bijak adalah taat bayar pajak. Tapi ya anu juga bang apa ngarannya kan ada desa kayak itu bang kisahnya mau aku mengaran deu Amun di pajak kita harus sakit pinggang kawan. aku nih kisahnya kada behepel bang menonton di TV kayak itu. Nah tapi leh amun apa ngarannya memangnya leh kan pendapatan negara kita tuh cuman pajak aja kah? Kan banyak nelayan dah. Ya, seharusnya tidak hanya berpusat di pajak, tidak hanya mengharapkan di pajak aja. Dan ya istilahnya pajak ini kan istilahnya memungut dari rakyat. Padahal kita punya sumber daya alam yang luar biasa.
Ya kalau negara-negara yang tidak punya sumber daya alam mereka mengharapkan dari pajak ya Kurang lebih pajak, aja. kurang lebih aja. Modal kita. Sarba ada lah. Iya, dari emas hitam sampai emas yang kuning. Iya, iya. Hitam tuh namanya enggak dah. Batu bara. Oh, batu bara. Kalau yang kuning tahu kalau. Tahu ya. Emas kita. Mas enggak. Nang di Papua tuh banyak ada. Ya itu. Oh, kita lah. Itu emas yang ini, Hmm. yang kuning. Eh. Nah itu kan artinya kalau memang bujur-bujur kita mengharapkan ya APBN kita bagus, itulah yang dikelola dulu sebaik-baiknya kan seperti itu. Tidak diserahkan ke orang, apalagi kan orangnya kada jujur. Nah, Ginnya game dah. Game, juga Game kita dah. ngarunkan Game. apa ponpara itu kan. Julu Iya kan kita pasti milih yang jujur kan. Iya kalau kada jujur orangnya. kada julunya ke karon. Ya. Kita ampihi ya, seperti itu. Kayak itu paman ya pak. Minik kepala mikiran pajak sambil ngopi-ngopi. kayak gitu. Udah. Oh, berarti lah. Kalau nang pajak berarti sebujurnya sumber APBN itu jepian tadi apa tadi? Memang pajak lah. Iya. Kemudian apa tuh sumber daya alam, batu bara, apa? Batu hirang. Amas hirang. Amas hirang, amas kuning gitu nah. Nah, sabujurnya lah dalam pandangan Islam tuh ada gagang pajak tak? Kalau dalam Islam juga ada sebenarnya pajak itu ada. Cuma itu solusi terakhir ketika permasalahan sumber daya ini memang apa istilahnya tidak mampu lagi mencukupi dari kebutuhan negeri. Oh. Negara daulah Islam itu. Oh, kayak itu. Dan itu dipungut pada orang-orang tertentu juga. Pada Orang-orang kondisi yang- tertentu lah. Iya, kondisi tertentu memang APBN-nya habis, kerja lagi sumber daya alam misalnya tidak mencukupi. Nah, itu. Dan itu sudah diupayakan maksimal. Maksimal. Bukan yang seperti sekarang belum maksimal diupayakan. Kan kalau sudah maksimal memang masih belum mencukupi. Nah, itu baru dimintai pajak pada orang-orang tertentu yang orang-orang kaya, tidak semua dikenai. Nah, artinya orang-orang yang memang Dalam Islam dipandang ada itu APBN juga. ada. APBN itu kan pasti ada supaya negara tetap bisa Dekat-dekat itu Baitul Mal. ya sebagiannya kan di Baitul Mal. Wadahnya. Wadahnya. Baitul Mal ngarannya. Iya, Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu ya kabang. Lain lah. lain Bang. Oh, lain lah. Lanjut wakaf lah. Nah, ngaran dulu. Ini kan lain. Orang ini kita tahu apa lalu. Jadi Baitul Mal itu depannya kalau bentuknya ini. Kami akan tahu, Bang. Betakun Ya, sebagai wadah bagaimana APBN itu, Mas. Oh. Artinya tempat di situ pembiayaan dan pengeluaran negara. Oh, dengan negara. Dan itu ada pos-pos yang tersendiri. Ada proposnya. Ya, artinya pengeluaran untuk pegawai ada. Dari situ. Ya, dari pos tertentu juga. Artinya kalau masalah zakat, misalnya zakat fitrah kan ada mustahiknya, tidak mungkin digunakan ke lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak apa campur aduk ininya penggunaannya sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Iya. Berarti lah sabujurnya dalam Islam itu ada aja yang tadi pajak lah. Ada. Ah. Lalu apakah juga sumber daya alam itu untuk meningkatkan APBN apa ngarannya JPN tadi nang batu bara itu amun aku ada mendengar apa nganya mendengar kisah aja pang lah di TV membaca dah Melihat kamu baca kan di TV? kan membaca teksnya lon ada menonton di YouTube Membaca melihat mulai. ada teksnya kata ujar Orang lalu kan ada tulisannya. tapi lawas pang lawas pang profesor gitu lah ujar si Pak di ujung ilat pandiran ngaran ini Profesor Rocky Gerung. Rocky Gerung ini Profesor Fahmi Amhar ujar sidin itu ujar sidin lah sidin aja mau kisah aku kada sahabat tamu jual sidin dah ujar sidin sabujunya untuk nang
nang apa ngarannya untuk memperkuat APBN kita nih Jesiden dengan mengelola apa ngarannya atau nang hutan aja Jesiden dengan semaksimal mungkin dan itu dikelola oleh negara Jesiden kawa membayar hutang setahun kawa bayar hutang Jesiden. Iya. Nah itu kalau apa ngarannya tadi amon dikelola oleh negara. Nah kada perlu lagi pajak aja. Jadi itu ujar sidin Jepang gitu. Nah jadi kayak apa pendapat Andika tak? Bujur aja lah kita. Ini kan pendapat ahli tadi kan. Pak Memang kita. Beliau ahli. Artinya secara pribadi kita setuju pendapat Sidin ini. Untuk tapi jangan lupa kalau negara daulah nanti istilahnya itu tidak cakupannya tidak hanya sebuah negara yang kecil ini, insya Allah negara-negara lain itu dibantu. Artinya ketika kita di hutan aja mampu menghidupi negeri ini misalnya. Nah, dan ada sumber daya alam lain yang bisa dikelola dan kita punya surplus, insya Allah dibantu negara-negara lain untuk membebaskan kehidupan mereka. Iya. Berarti kada cuma sekadar mengandalkan pajak aja lah. Iya. Kada mengandalkan pajak dan tidak istilahnya kada hendak kanyang seorang. Kanyang seorang kayak bapak lah. Iya kan? Kalau selama ini kan kita dibatasi. Oh ini negeriku aja. Nah, sedangkan negeri tetangga yang di sana banyak juga orang-orang muslimnya tidak dibantui misalnya, masa tega seperti itu. Kita kan sebagai sesama muslim itu saling menolong, bahkan kalau bisa ditaklukkan supaya mereka bisa menikmati bagaimana indahnya hidup dalam aturan Islam. Nah, seperti itu sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Rasulullah yang dilanjutkan para sahabat dan khalifah setelahnya. Iya. Nah, seperti itu. Pang leh amon mendengar kisah Abah Bahari pang lah arwah Abah Bahari kan berkisah Yesidin paguruan Sidin berkisah juga pang ini sama kisah-kisah nah Yesidin amon paguruan Sidin berkisah Bahari memang kalau Islam itu diterapkan ibarat itu nyaman Yesidin nyaman dan pajak pun hampir-hampir kada depang di zaman Islam itu jar arwah Abah Bari bagi salon kami kan atau masih kekanakan tuh nah. Berarti bujur aja pang pendapat aja apa nang jepian tadi sebujurnya pajak itu dan Islam ada aja cuman orang-orang tertentu dan kondisi tertentu nah. Nah itu aja. Karena ya jelas kalau kita patokannya itu ke agama itu kan ada unsur ketika kita melakukan keharaman ada dosanya, sehingga ada batasan diri seorang yang diberi amanah itu tidak melakukan keharaman. Nah, karena dia istilahnya aturan yang dia pakai itu aturan yang jelas. Oh ini nanti hukumannya adalah di akhirat kayak ini, di dunia seperti ini akhirnya kan. Kalau sekarang kan ya ibarat kita itu memberi amanah kepada seseorang itu kan kita harus melihat juga orangnya. Orang ini bisa dipercaya kan enggak? Iya. Ini kelolokan urusan misalnya bisnisku nah. Tapi orangnya kada amanah, kada macam kita julungi kan. Nah, seperti itu. Sama dengan rakyat. Mengapa rakyat tidak istilahnya malas bayar pajak? Mengeluh dengan pajak karena mereka memandang orang yang diberi amanah untuk mengelolakan uangnya ini tidak amanah. Nah, tidak digunakan betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. Seperti itu. Masa mereka yang susah payah, jerih payah mencari Becare. Membanting tulang, peras keringat, yang menikmati orang yang diberi amanah. Nah, seperti itu. Pian pasti curiga misalnya, nih lo nyumbang lawan Pian misalnya nih, kita kerjasama masalah ini jualan Pian, timbul Pian dalam beberapa minggu besi mobil curiga,
Jangan-jangan duit ulun tadi yang Di korupsinya lah. yang pakai kan kredit mobil. Nah, seperti itu. Iya, iya. Padahal ulun tahu pian nih penghasilan sehari anggap paling banyak misalnya kehujungan yang nenek yang sedikit nih 1.000 misalnya ya sehari maksimal 200.000. Tim puasa bulan pian sudah habisi mobil. Nah, itu kan curiga kepada orang yang diberi amanah tadi. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Makanya itulah unsur-unsur yang membuat masyarakat terkadang yaitu bertanya-tanya, bujur kada yang kita amanahkan nih mengelola dengan baik. Nah, seperti itu. Oke. Pah. Amun kan kisahnya leh pajak itu mun sekilas ya Bang, Iya. menyengsarakan Bang. Tapi yang namanya kebijakan adalah sesuatu harus memandang dari dua sudut lah. Nah, nggih. Kayak itu aja dah kisahnya nak. Ya Allah. Ya. Pemerintah udah bucet gitu, kada kawal lagi. Nggih. Nah, intinya lah kita ini istilahnya ketika menghendaki apa sesuatu yang baik, maka kita buat yang berikan amanah kepada orang yang terpercaya dan ulah aturan yang memang dapat membuat ya istilahnya kemakmuran bersama. Oh. Ya istilah ibarat rambu-rambunya tuh jelas. Nah, kalau aturan yang dipakai itu kada jelas, akhirnya kan sekehendak yang ini, yang memegang amanah ini. Nah, seperti itu. Berarti amun hendak negara itu baik, julung lawan orang nang baik, Iya. lawan aturannya nang baik. Iya. Ya pintu aturan itu ada dalam Islam. Alhamdulillah. Nggih, makasih. Ya. Aduh. Panas banget printer ya. Benar-benar. Nggak menang kayak itu, kita carahkan kami mendengar. Iya, sudah kita jangan. Iya. Oh, intinya kayak itulah banyak mendengar, banyak membaca. Nggih, cukup lah kita. Iya, iya. Dah.